Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wasallillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'd. Puji syukur kita kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita rahmat, taufik dan karunia-Nya sehingga kita masih dapat kesempatan untuk menyatu kehidupan di atas dunia ini. Salawat berta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi besar dunia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berlafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, pada kesempatan sekarang ini saya akan membahas tentang tafsiran surah As-Saff ayat 10 sampai 12 dan kaitannya dengan dunia pendidikan atau nilai pendidikan yang masih berlaku dan masih relevan dengan saat sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم يدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات العدن ذلكم الفوز العظيم صدق الله العظيم. Terjemahan surah As-Saff ayat 10 sampai ayat 12 dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab pedih, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Niscaya Allah mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai dan ke tempat tinggal yang lebih baik di dalam surga Adn. Itulah kemenangan yang agung sesungguhnya. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Adapun asbabun nuzul dari surah As-Saff ayat 10-12 ini berkaitan dengan seruan kepada orang-orang yang beriman untuk beriman dan berjihad di jalan Allah sebagai bentuk perdagangan atau bisnis menyelamatkan diri dari azab pedih. Meskipun beberapa wilayah yang menyebutkan peristiwa tunggal sebagai sebab turunnya ketiga ayat ini tidak ada atau tidak secara eksplisit disebutkan. Sedangkan tapi dalam konteks umum, ayat ini diturunkan untuk mendorong umat Islam agar ikhlas dalam beriman, berjuang di jalan Allah. Ayat ini ditunjukkan kepada orang-orang yang mungkin lemah dalam imannya atau mereka yang mengaku beriman tapi tidak konsisten dalam tindakan mereka. Ayat ini juga tunjukkan untuk menawarkan perbahagiaan dan transaksi spiritual kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menawarkan metafora perdagangan di mana investasi atau iman dan jihad dengan harta dan jiwa mereka
akan menghasilkan keuntungan besar, seperti ampunan dosa dan surga dan kemenangan, serta menjaga kebutuhan akan motivasi dan jaminan kemenangan. Ayat ini memberikan jaminan bahwa tindakan iman dan jihad akan menghasilkan kemenangan di dunia dan kebahagiaan di akhirat kelak, yang sangat relevan untuk memotivasi muslim dan pada saat itu masih banyak keraguannya. Secara ringkas, ayat 10-12 ini diturunkan untuk memotivasi umat Islam agar tidak ragu dan beriman serta berjihad di jalan Allah, serta juga ayat ini menjanjikan imbalan besar dari Allah Subhanahu wa taala sebagai balasan atas pengorbanan mereka di yaumul akhir. Adapun tafsiran yang dapat kita ambil dari penjelasan dan asbabun nuzul dari ayat ini berkaitan dengan nilai-nilai pendidikan yang merasa relevan dan berlaku sampai sekarang ini, yakni pertama yaitu pendidikan mestilah dengan bahasa yang amat menyentuh dan menawarkan dengan cara yang halus. Sebagaimana Allah dalam ayat 10 menawarkan, wahai orang-orang beriman, maukah engkau aku tunjukkan? Di sini Allah tidak memerintahkan, tapi malah seperti orang yang memberikan sesuatu yang menyentuh kita, seperti memberi kita banyak pilihan. Allah menyebutkan, maukah engkau aku tunjukkan? Sehingga kita dalam mendidik atau dalam mengajar mestilah dengan bahasa yang menyentuh, tidak dengan mendiktekan, tidak dengan memerintahkan dengan bahasa yang kasar, tidak memerintahkan dengan bahasa yang merusak hubungan, tapi mestilah dengan hubungan menyentuh. Karena dengan begitu kita akan membuat murid itu akan lebih mengerti dan lebih menarik mempelajari tentang pelajaran tersebut. Yang kedua yaitu konsep tijarah dan motivasi dalam pendidikan. Allah telah memberikan banyak motivasi-motivasi dalam Quran, termasuk dalam ayat ini. Jika engkau memberikan, di sini Allah memberikan motivasi dalam bentuk seperti perdagangan. Jika engkau meluangkan waktu untukku dalam melakukan amalan, maka aku akan memberimu surga yang di dalamnya mengalir, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, dan di dalamnya mendapatkan tempat tinggal yang lebih baik. Di situ Allah memberi kita motivasi yang amatlah menyentuh. Nah, amat memicu kita untuk melakukan perbuatan. Bagaimana hal tersebut mestinya dapat kita juga dapat kita lakukan dalam mendidik atau dalam mengajar. Kita mesti memberi motivasi, memberi tujuan kepada peserta didik kita agar mereka memiliki tujuan jelas dan membuat pelajaran lebih mudah dan lebih menyenangkan. Dan yang ketiga yang kita ambil itu tentang spiritual, pengorbanan dan ketaatan. Di sini Allah telah memberikan beberapa kali, bahkan banyak ayatnya untuk beriman dan mengorbankan tujuan. Tidak ayat sebelumnya seperti kita tafsirkan juga dibilangkan bahwa waktu di dunia ini dibagi tiga, sepertiganya untuk beribadah, sepertiganya untuk bekerja, dan sepertiganya untuk istirahat. Kita mesti mengorbankan sesuatu untuk mencapai suatu tujuan atau untuk mencapai tujuan keinginan kita. Kita mesti mengorbankan, apakah itu waktu, tenaga, dan juga usaha. Harus kita korbankan jika untuk mencapai suatu cita-cita. Di situ kita juga harus memberikan pengertian kepada peserta didik kita bahwa pengorbanan mereka untuk belajar pasti akan mencapai keuntungan di akhirat kelak. Baik itu sebagaimana janji Allah dalam Quran juga bahwa orang-orang yang beriman akan diangkat derajatnya beberapa kali dari orang-orang yang beriman. Begitupun dengan orang-orang yang mengejar pendidikan yang terpelajar akan diangkat pendidikannya daripada orang yang tidak terpelajar. Poin terakhir yang dapat kita ambil itu tentang reward dalam dunia pendidikan, dalam memotivasi pendidikan. Di dalam berbagai teori-teori telah disebutkan dengan memberikan reward akan memberi orang motivasi dan memberi orang untuk berpacu lebih baik, berpacu lebih tinggi dalam mencapai keinginan tersebut. Kita misalkan saja, jika kita dalam perlombaan, jika juara satu mendapatkan hadiah dan juara lain tidak mendapatkan hadiah,
pasti orang berjuang-juang mencapai juara satu. Tetapi dalam dunia pendidikan, mohon maaf sebelumnya, apakah kita sebut juga sebab di sebagian sekolah juara satu hanya mendapatkan 3 buah buku, 4 buah buku, 5 buah buku. Apakah tersebut sudah mencapai reward? Hal itu juga termasuk reward, tapi masih tergolong minim. Coba dinaikkan sedikit, seperti kita bisa memberikan contoh di beberapa sekolah. Jika juara satu mendapatkan uang, membebaskan dari uang sekolah selama 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, sampai 1 semester, maka itu akan memberi dorongan kepada diri peserta didik dan memberi dorongan juga kepada orang tua untuk mendukung anaknya belajar untuk agar mencapai juara. Dan hal tersebut akan membuat pengetahuan dan keinginan belajar dari siswa tersebut akan lebih tinggi demi mencapai suatu tujuan kecil yang akan memberikan hasil besar di kelak hari. Baiklah, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan pada video singkat saya kali ini. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas ke-11 dari mata kuliah Tafsir Terbawi. Baiklah, jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi